Halo saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam dari saya Evangelis Anugrah Nduru. Salam sejahtera, salam Maranatha. Terima kasih banyak untuk saudara yang sudah menonton video ini. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang bahasa roh. Dan pembahasan bahasa roh ini saya memberikan topik pembahasan ialah tentang ciri-ciri dan peraturan bahasa roh. Ciri-ciri dan peraturan berbahasa roh atau bahasa roh. Jadi saya akan membahas ini ya berdasarkan firman Tuhan tentunya, yaitu Alkitab kita. Dan mungkin sebelum saya membahas lebih jauh ya, tentu saja saudara-saudara Kristen tahu bahwa ada bahasa roh. Minimal pernah baca Alkitab, dan lebih lagi kita tidak asing ya. Bagi kita tidak asing tentang bahasa roh ya. Karena sebagian besar orang-orang Kristen saat ini, bahkan di gereja-gereja, banyak jemaat-jemaat di sebagian gereja saat ini, khususnya di Indonesia misalkan, banyak yang bisa berbahasa roh, tanda kutip ya. Bahkan sebelum saya kuliah teologi saja, ada sekelompok kakak-kakak yang katanya sudah selesai sekolah teologi, datang ke kampung saya, dan mereka membawa firman Tuhan sambil berbahasa roh juga. Dan tentu saja bahasa roh yang mereka bawa itu tentu saja saya sendiri tidak mengerti artinya, tetapi ada bunyinya begini ya, gitulah, kurang lebih seperti itu. Tetapi seperti apakah ciri-ciri bahasa roh dan peraturannya di dalam Alkitab? Kita bisa lihat di dalam Alkitab, karena cukup jelas Alkitab mencatat dan memberikan informasi kepada setiap orang yang membacanya tentang ciri-ciri dan peraturan bahasa roh ini. Dan saya membahas ini dengan melihat satu perikop, dan mungkin nanti ada perikop-perikop lain, tetapi ini perikop utama yang saya akan bahas, yaitu 1 Korintus pasal 14 ya. 1 Korintus pasal 14 akan memberikan kepada kita informasi tentang bahasa roh ya. Secara garis besar di 1 Korintus pasal 14 ini memberikan kepada kita informasi tentang ciri-ciri dan peraturan bahasa roh itu. Dan seperti apakah ciri-ciri dan peraturan bahasa roh yang dicatat oleh Alkitab? Oke, baik. Yang pertama, bahwa bahasa roh adalah karunia. Karunia dari Tuhan. Kalau kita lihat 1 Korintus pasal 14, ya, mungkin saudara-saudara yang punya Alkitab ya di rumah atau dimanapun berada, saudara bisa lihat juga 1 Korintus pasal 14, kalau kita baca dari ayat 1 sampai 40, kita bisa dapatkan bahwa bahasa roh itu adalah karunia yang dari Tuhan. Mungkin dari ayat 1, tetapi di ayat 22, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Nah, jadi yang pertama harus kita ketahui bahwa berbahasa roh atau bahasa roh itu adalah karunia. Ini harus kita mengerti bahwa karunia sekalian tanda. Jadi Tuhan kasih karunia itu supaya menjadi tanda bagi orang yang menyaksikannya. Tanda apa? Tanda tentang Tuhan hadir di situ. Kebenaran Tuhan itu nyata di situ lewat bahasa atau fenomena karunia berbahasa roh itu. Jadi yang pertama, berbahasa roh atau bahasa roh adalah karunia yang diberikan langsung oleh Tuhan. Dengan demikian kita bisa katakan bahwa berbahasa roh atau bahasa roh itu diperoleh bukan karena dipelajari seseorang mempelajari baru bisa berbahasa roh. Bukan, itu sebuah kesalahan, karena bahasa roh itu sendiri adalah karunia dari Tuhan. Oke, itu yang pertama, bahasa roh adalah karunia. Kemudian yang kedua, kembali lagi di 1 Korintus pasal 14.
Bahasa roh atau karunia berbahasa roh, ciri-ciri dan peraturannya. Yang kedua adalah bahasa roh adalah bahasa manusia yang ada di dunia ini. Bahasa yang ada di dunia ini. Kenapa saya bilang bahasa yang ada di dunia ini? Yang pertama, dari bahasa aslinya sendiri. Jadi bahasa roh itu terjemahan ya. Kalau kita bilang terjemahan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru tentunya, ditulis sebagai bahasa roh. Sedangkan di bahasa aslinya, nah saya ada buku bahasa Alkitab Perjanjian Baru, bahasa asli ya, bisa lihat Hekaine Diateche ya judulnya. Bahasa Yunani, tentu saja Perjanjian Baru itu ditulis oleh rasul-rasul dengan memakai bahasa Yunani yang kurang lebih seperti ini ya. Dan di 1 Korintus ini, khususnya pasal 14 bahkan di pasal 13, bahasa roh ini sebenarnya bahasa Yunaninya itu adalah glossalaleo. Jadi glossalaleo yang artinya sebenarnya secara literal kalau kita terjemahkan, glosa itu artinya lidah, laleo itu pengucapan atau bahasa. Jadi bahasa lidah sebenarnya. Jadi glossalaleo. Nah, cuma orang atau Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan sebagai bahasa roh. Kalau bahasa roh harusnya bukan glossalaleo, tetapi pneumalaleo, karena kata roh sendiri adalah pneuma. Sedangkan yang tercatat di 1 Korintus pasal 14 ini, bahkan di 1 Korintus pasal 13 adalah glosa. Kalau misalkan lihat juga di King James Version, Alkitab bahasa Inggris ya, dia pakai kata tongue. Jadi tongue ya, lidah, tongue, bukan spirit tetapi tongue. Di secara bahasa asli sendiri bahwa bahasa roh yang ditulis oleh orang Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia, itu sebenarnya bahasa aslinya itu bahasa lidah. Dan bahasa lidah, kenapa dibilang lidah? Karena ini bahasa yang diucapkan, jadi pengucapan bahasa. Jadi ada bahasa yang diucapkan oleh lidah. Ya, jadi bahasa, namanya aja bahasa. Ya, jadi sebenarnya bahasa roh itu adalah bahasa. Kita harus luruskan dulu terjemahannya, bahasa lidah. Jadi bahasa lidah. Nah, kalau terjemahan lama oleh Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan sebagai karunia lidah. Jadi karunia lidah, bahasa lidah. Dan seperti apakah bahasa lidah ini atau bahasa yang diberikan oleh roh itu kepada orang-orang percaya dan juga kepada rasul-rasul, tentu saja diberikan oleh Tuhan. Seperti apakah yang dibilang bahasa lidah ini? Jadi gini, tadi saya bilang di poin yang kedua bahwa bahasa roh itu adalah bahasa yang ada di dunia ini. Nah, bahasa yang ada di dunia ini. Dari bahasa aslinya kita bisa lihat. Glossalaleo. Jadi bahasa lidah. Bahasa. Jadi kalau bahasa berarti itu harus ada kata-katanya dan kemudian ada artinya. Makanya kenapa di 1 Korintus pasal 14 ini ada sebuah sindiran oleh Paulus. Dia berkata, misalkan 1 Korintus pasal 14 ayat 6 ya, dari ayat 6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ini ayat 9. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas,
bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Jadi di ayat 9 dikatakan harus mempergunakan kata-kata yang jelas. Jadi jangan kata-kata yang tidak dimengerti orang, karena kamu akan dianggap seperti ngomong sendiri, berbunyi sendiri. Bunyi saja, bukan bahasa. Jadi bunyi-bunyinya saja seperti bunyi-bunyian yang tidak memberikan faedah. Tetapi bahasa roh itu ya harus jelas kata-katanya, supaya dapat dimengerti oleh orang. Bahkan di ayat 5 malah, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Bahasa roh harus ditafsirkan. Kalau terjemahan lamanya itu harus ada yang mengartikannya, jadi menerjemahkan, memberikan arti dari bahasa itu. Jadi bahasa roh itu bahasa, ya, bahasa, bahkan bahasa yang ada di dunia ini dari bahasa aslinya. Kemudian dari sindiran Paulus di sini, misalkan di ayat 10, ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Ini sangat jelas disindir bahasa dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Artinya Paulus mau mengajak berpikir orang-orang Korintus yang senang berbahasa roh nih. Ini konsepnya mereka, ini ceritanya pengen berbahasa roh saja, supaya orang lihat, hebat ini. Mereka bisa berbahasa yang tidak kita mengerti. Kemudian Paulus berkata, banyak macam bahasa di dunia ini, ya, tapi tidak satupun di antaranya mempunyai bunyi yang tidak berarti. Artinya ini bahasa yang harus ada artinya. Ayat 11, tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi tujuan berbahasa roh untuk membangun jemaat. Maka kata-kata bahasa roh itu harus jelas. Nah, ini ciri-cirinya, ciri-cirinya harus jelas. Ayat 13 lagi. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepada yang diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Artinya seorang yang berbahasa roh bisa juga double karunia. Jadi karunia menafsirkan. Jadi menafsirkan, menerjemahkannya, mengartikannya. Jadi bahasa roh itu harus diartikan. Itu baru berfaedah. Dan kalau bahasa bisa diartikan, berarti dia bahasa, bukan hanya sekedar bunyi-bunyian. Oke. Jadi ini bahasa, ya, namanya aja bahasa roh. Jadi bukan sekedar bunyi-bunyian. Tetapi seperti apakah bahasa roh ini? Kalau misalkan dia bahasa, ada nggak contoh di dalam Alkitab? Oh iya, ada. Misalkan di Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul pasal 2. Ini cerita tentang bagaimana ke-12 rasul yang berdiri di depan orang banyak, ya. Ada Petrus di situ, ya, hari Pentakosta tentunya. Nah, Kisah Rasul pasal 2 kita bisa lihat dari ayat 1 sampai ayat 13. Nah, dari perikop ini kita bisa tahu, ternyata berbahasa roh itu, yang dari roh itu, ternyata seperti itu. Nah, kita bisa lihat misalkan ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan.
Jadi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain sesuai atau seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa apa? Apakah bahasa surga? Oh enggak, ternyata dilanjutkan. Ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumulah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi banyak yang bingung ternyata, banyak yang tidak mengerti. Kenapa? Karena rasul-rasul masing-masing punya bahasa tersendiri. Oke, ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Jadi orang-orang Yahudi yang berasal dari Roma, dari Palestina, dari mana-mana saja yang sudah merantau, bahkan yang lahir di tempat rantau, kemudian kembali di Israel, di Yerusalem, berkumpul di hari Pentakosta, dan kemudian disitulah terjadi fenomena ini. Dan mereka melihat bahwa orang-orang yang di depan itu, rasul-rasul itu adalah orang-orang Galilea. Mana mungkin? Masa mereka bisa berbahasa lain? Ya, jadi mereka heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata orang Galilea? Oke. Ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi orang-orang Israel yang sudah tinggal di tempat rantau, bahkan mungkin lahir di tempat rantau, mereka kemudian kembali, mereka sudah punya bahasa sendiri. Dan tiba-tiba saja orang-orang yang di depan mereka ini adalah rasul-rasul berbahasa dengan bahasa mereka sendiri. Oke. Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ayat 9. Kisah Rasul pasal 2 ayat 9 sekarang. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini ayat 11. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi sangat jelas bisa kita bilang bahwa ternyata bahasa lidah atau bahasa lain ini, contohnya itu ya ini, bahasa orang Partia, Mesopotamia, Frigia, Kirene, Libya, dan ada Arab juga di sini dikatakan. Jadi bahasa lain. Seperti apa contohnya? Misalkan kiri, kalau misalkan Tuhan memberikan bahasa lidah kepada saya atau bahasa roh yang sesuai LAI ya, itu tiba-tiba saja bahasa yang saya tidak pernah ucapkan, tidak mengerti, misalkan bahasa Mandarin misalkan contoh ya, tiba-tiba saya bisa bahasa Mandarin saja begitu tanpa saya pelajari. Nah ini bahasa lidah, ini karunia yang dari Tuhan. Jadi orang-orang Yahudi yang mendengar rasul-rasul ini heran, wow, mereka hebat menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa kita, penyataan perbuatan besar Allah. Jadi bahasa roh itu adalah bahasa yang ada di dunia ini, atau bahasa yang ada artinya, bukan yang bunyi-bunyi saja itu nggak ada artinya, nggak ada kosakatanya, bahkan nggak ada ininya jelas bunyinya ya. Makanya Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 14 dia katakan kepada orang-orang Korintus di situ, baik ya kalau kamu berbahasa roh, tetapi harus ada yang menafsirkan. Kalau tidak ada yang menafsirkan, artinya kamu berbicara untuk kamu sendiri. Makanya di ayat 1-5 itu sebenarnya sindiran ya. Ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kenapa membangun dirinya sendiri? Karena kenapa? Paulus bilang di ayat 5, harus ada yang menafsirkannya, harus ada yang menerjemahkannya.
Dan di 1 Korintus pasal 14 di ayat 28, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Kalau tidak ada yang memiliki karunia menafsirkan atau menerjemahkan bahasa itu, ya silakan berdiam saja. Tidak penting kamu berbahasa lidah di situ, karena tidak ada artinya. Karena tidak bisa membangun jemaat di situ. Jadi kembali lagi bahwa yang kedua tadi, yang pertama tadi bahasa roh itu adalah karunia. Yang kedua sekarang adalah bahasa roh itu adalah bahasa. Atau kita bilang bahasa yang ada di dunia ini seperti cerita tentang Pentakosta tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahasa roh adalah untuk orang yang tidak beriman. Oke. 1 Korintus pasal 14 ayat 22. Ini kita harus lihat dengan jelas di sini ya. 1 Korintus pasal 14 ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman. Jadi bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Oke. Jadi bahasa roh itu terjadi karena ada orang yang tidak beriman. Jadi untuk orang yang tidak beriman. Siapa yang tidak beriman? Sebenarnya kalau kita lihat dari ayat 21, yang dimaksud orang yang tidak beriman adalah orang Yahudi. Ayat 21, dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini, namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. 1 Korintus pasal 14 ayat 21 ini adalah kutipan dari Yesaya pasal 28 ayat 11 sampai 12, di mana Tuhan menubuatkan atau memberikan nubuat lewat Yesaya bahwa nanti suatu saat orang-orang asing atau bangsa-bangsa lain akan berbicara kepada bangsa Yahudi. Artinya kalau Tuhan memakai bangsa lain, berarti Tuhan sudah beralih dari orang-orang Yahudi. Mereka bukan lagi umat pilihan Tuhan, tetapi Tuhan sudah beralih kepada bangsa-bangsa lain. Lewat karunia bahasa. Jadi dengan bahasa lain, ini jelas nih, bahasa asing. Tadi poin kedua, bahasa roh adalah bahasa yang ada di dunia ini. Ini jelas di ayat 21. Bahasa lain. Jadi Tuhan memakai bangsa-bangsa lain untuk berbicara kepada orang-orang Israel, dalam kurung kita bilang orang-orang yang tidak beriman. Jadi bahasa asing ini atau bahasa lain ini terjadi untuk orang-orang yang tidak beriman, yaitu orang Israel. Makanya cerita pencurahan Roh Kudus itu ya, kan ada pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, ada bahasa roh begitu, orang-orang minimal rasul-rasul yang berbahasa roh di situ, berbahasa lidah Yerusalem, kemudian Samaria, Yudea dan Efesus atau ujung bumi di situ. Kalau di Samaria itu tidak terjadi bahasa lidah. Kenapa? Karena tidak ada orang Yahudi yang tidak percaya di situ. Nah, kalau di Kaisarea atau kita bilang di Yudea, tanah Yudea di Yope di situ oleh Cornelius kalau tidak salah, di situ ada bahasa roh ya, ada bahasa roh. Karena kalau kita bisa lihat baca Kisah Rasul pasal 10 ayat 45 sampai 46, ada orang Yahudi di situ. Jadi terjadi bahasa roh. Sedangkan di Samaria tidak ada orang Yahudi, tidak terjadi bahasa roh, bahasa lidah, bahasa lain itu. Dan kemudian di Efesus Kisah Rasul pasal 19 ada orang Yahudi. Jadi murid-murid yang pernah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, sebagian ada orang Yahudi di situ. Jadi terjadi juga bahasa lidah, bahasa lain itu. Jadi saudara-saudara yang seksi dalam Tuhan, bahasa lidah atau bahasa roh, kalau lembaga Alkitab Indonesia
terjemahkan, itu untuk orang yang tidak beriman, khususnya orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Ini harus jelas, karena nubuatnya itu untuk orang Israel. Saya mungkin baca di Yesaya pasal 28 biar lebih jelas ya. Yesaya pasal 28 ayat 11 sampai 12 ya. Misalkan sini saya baca, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Oke. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Di ayat 11, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil akan berbicara kepada bangsa ini dengan apa? Berbahasa asing, bahasa-bahasa lain. Kemudian dikukuhkan oleh Paulus di 1 Korintus pasal 14 ayat 21, yaitu bahasa-bahasa lain kepada bangsa ini. Kalau dia saya kepada bangsa ini, bangsa siapa? Bangsa Yahudi yang dimaksud, saudara-saudara. Untuk orang yang tidak beriman. Jadi bahasa roh itu adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Jadi untuk orang yang tidak beriman itu siapa? Yaitu orang-orang Israel yang tidak beriman, yang menolak Tuhan Yesus, yang menolak Tuhan. Mungkin ada orang berkata, ya bukan hanya orang Israel sajalah. Misalkan orang berkata seperti itu. Itu pun tetap saja di Indonesia ini, misalkan nih, mereka berbahasa lidah di hadapan jemaat-jemaat. Masa jemaat-jemaat tidak beriman? Nah, ini contoh saja. Tapi sebenarnya yang dimaksud yang tidak beriman ini adalah orang Israel. Jadi kalau tidak ada orang Yahudi, maka sebenarnya tidak akan terjadi fenomena bahasa lidah itu yang dari Tuhan itu. Contoh saja misalkan di Samaria tadi, ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, tidak ada bahasa lidah. Karena tidak ada orang Yahudi yang diyakinkan di situ. Bagaimana di Indonesia yang banyak gereja yang berkata, oh itu bahasa lidah, mereka berbahasa lidah, tapi tidak ada orang Yahudi yang mau diyakinkan. Ini sangat berbeda ya. Oke, baik. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ya, bahasa roh itu harus ada yang mengartikannya, yang menerjemahkannya. 1 Korintus pasal 14 ayat 28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Kalau tidak ada yang mengartikannya, menafsirkannya, itu tidak perlu berbahasa lidah. Nah sekarang fenomena yang kita lihat saat ini, orang-orang Kristen, sebagian orang Kristen yang berbahasa lidah, apakah ada yang menafsirkannya? Bahkan mereka sendiri tidak tahu artinya. Berarti ini ada sebuah masalah di dalamnya. Bahasa lidah yang benar, yang alkitabiah, itu harus ada artinya, harus ada yang menafsirkan. Dan ya, jadi misalkan di ini ya, di ayat 5 1 Korintus pasal 14 ayat 5 tadi saya ada singgung. Ini sebenarnya Paulus mau kasih tahu mereka bahwa kalau berbahasa roh itu baik, tapi harus ada yang menafsirkannya. Tadi kita sudah baca. Dan misalkan di ayat 13 juga tadi, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Harus ada yang menafsirkan supaya membangun jemaat. Jadi bahasa roh memang tadi di poin kedua bahwa memang harus diartikan. Jadi harus ada yang mengartikan. Bahasa roh memang ada artinya. Ya, bahasa asing sebenarnya, bahasa lain. Kalau misalkan baca tadi ayat 6 sampai ayat 12, ini perumpamaan atas ini sindiran kepada orang-orang Korintus yang hanya berkeinginan mendapatkan bahasa roh itu saja ya. Jadi mereka supaya terlihat hebat begitu. Nah, disindirlah.
Kalau tidak ada yang menerjemahkan, kamu seperti bunyi-bunyi yang tidak ada artinya. Bagaimana mungkin orang tahu maksud dari bunyi-bunyi itu kalau tidak berbeda nadanya? Maksudnya harus ada maksudnya, ada yang mengartikan. Oke, jadi harus ada yang menerjemahkan. Yang terakhir, ini yang kelima, bahasa roh itu harus dilakukan dengan sopan dan teratur. Memang kalau di peraturan dalam jemaat 1 Korintus pasal 14 ayat 40 kalau kita baca, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Termasuk juga dalam hal berbahasa lidah, berbahasa roh ya. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia catat bahasa roh, termasuk bahasa roh ini juga, bahasa lidah ini, bahwa harus ada aturan, harus sopan dan teratur. Seperti apakah berbahasa lidah, sopan dan teratur? Oh, dicatat sekali di sini. Jadi dalam pertemuan jemaat, firman Tuhan berikan peraturannya. Misalkan di ayat 27, ini 27. Jika ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Nih, 3 orang. Sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Sopan dan teratur. Jadi berbahasa roh dalam sebuah jemaat itu harus sopan dan teratur. Standar sopan dan teratur dalam berbahasa roh dalam jemaat itu seperti apa? Ini standarnya. Kalau bisa paling banyak 2, sebanyak-banyaknya itu 3 orang. Jadi paling banyak 3 orang, tidak boleh lebih. Nah, ini peraturannya. Seorang demi seorang. Jadi seorang lepas seorang dulu. Jadi maksudnya paling banyak 3 orang nih. Tetapi 1 orang dulu. Jangan berbarengan, nanti tidak sopan dan teratur. Seorang demi seorang. Jadi seorang lepas seorang. Habis yang satu, baru yang satu, baru yang satunya. Nah ini. Kalau fenomena berbahasa roh saat ini rame-rame saja, lebih dari 3 orang, ini ada masalahnya juga. Ini di dalam pertemuan jemaat diatur oleh Tuhan. 1 Korintus pasal 14 ayat 27 ini. Jadi paling banyak 3 orang. Ini peraturan dalam jemaat. Seorang lepas seorang. Sama kayak bernubuat juga di ayat 30. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Jadi kalau misalkan ada orang yang sudah misalkan mendapat penyataan Tuhan ya, kemudian dia bernubuat atau berbahasa roh ya, dia ngomong terus ya, kemudian yang lain kemudian mendapatkan penyataan Allah, yang satu harus berdiam dulu. Nah, tidak boleh rame-rame, nanti kacau balau ya. Jadi itu poin yang kelima, bahwa peraturan yang diatur oleh Tuhan tentang berbahasa roh di dalam pertemuan jemaat ya demikian. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kurang lebih ada 5 poin tentang ciri-ciri dan peraturan bahasa roh atau berbahasa roh di dalam sebuah jemaat atau di dalam pertemuan jemaat. Kiranya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah pengetahuan kepada kita bagi teman-teman yang juga menyaksikannya. Terima kasih sekali lagi bagi saudara-saudara yang sudah menyaksikan video ini. Sekali lagi salam sejahtera dan Maranatha.